Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sedang menonton channel Sejarah dan Kisah, dan saya sering, sebagian besar channel ini saya isi dengan cerita seperti ini. Jadi kalau Anda bosan melihat wajah saya, ya jangan dilihat, didengarkan saja ceritanya, kemudian nanti diberi komentar mana yang tidak pas. Makaten nggih. Sebelumnya terima kasih dulu kepada para penonton yang setia, kemudian pada subscriber yang setia menonton channel Sejarah dan Kisah. Insya Allah saya akan upload hari Rabu sore, ya jam 3 jam 4. Tidak setiap hari Rabu sih, tapi uploadnya pokoknya insya Allah dipaskan hari Rabu saja. Ya mudah-mudahan bisa seminggu sekali, tapi kalau tidak bisa ya mohon maaf ya. Saya lebih hati-hati sekarang, agak gimana gitu, karena yang komentar bopo-bopo yang pintar-pintar sejarah itu saya jadi gimana gitu rasanya ya. Langsung saja, ini adalah lanjutan dari video yang berisi tentang akhir dari pemerintahan Sultan Hadiwijoyo. Kemudian di Pajang itu dipimpin oleh Pangeran Benowo, Prabu Wijoyo, itu putra dari Hadiwijoyo, dan kemudian menjadi kadipaten di bawah Mataram. Berarti sekarang yang berkuasa adalah Senopati ing Ngalogo, Danang Sutawijaya itu ya, di Mataram. Jadi kerajaan di Jawa dari setelah Demak, Pajang itu kemudian adalah Mataram Islam itu ya, Yogyakarta sekarang. Danang Sutawijaya itu artinya adalah anak dari Hadiwijoyo. Suta itu putra, Wijoyo dari Hadiwijoyo itu ya. Sebenarnya Danang Sutawijaya waktu kecil bernama Raden Bagus, adalah putra dari Ki Pemenahan. Raden Bagus mempunyai 4 saudara laki-laki, Raden Tompe, Raden Santri, Raden Kedawung, dan Raden Jambu. Kemudian punya saudara putri 2, yang salah satunya itu nanti akan diperistri oleh Tumenggung Mayang. Nanti Tumenggung Mayang ada hubungannya dengan ini. Senopati ing Ngalogo ya, gelarnya Panembahan Senopati ing Ngalogo Saidin Panatagomo. Kira-kira itu, ada yang lebih panjang, Abdurrahman Khalifatullah dan seterusnya itu ya. Jadi Senopati ing Ngalogo ketika mendirikan Mataram itu ada yang menganggap bahwa beliau itu ingin ekspansi, kemudian ingin menjadi raja besar, satu-satunya penguasa di tanah Jawa. Nah, saingannya waktu itu adalah Kesultanan Pajang, milik ayah angkatnya, milik Sultan Hadiwijoyo. Setidaknya begitulah menurut versi. Tetapi sepeninggal Ki Pemenahan, ide-ide dari Senopati ing Ngalogo itu dicegah oleh Ki Jurumertani. Jangan ger, gitulah kira-kira. Apa tanda-tanda sehingga ahli sejarah itu menyimpulkan seperti itu? Nah, tanda-tandanya misalnya adalah Senopati ing Ngalogo membangun benteng, kemudian membelokkan, mencegat mantri pemajekan dari Kedu dan Bagelen yang membayar pajak ke Pajang itu ya. Lalu ada lagi, yaitu tidak menghadap kepada Sultan Hadiwijoyo di Pajang selama 1 tahun. Oh ya, tadi ada informasi tambahan yang agak kurang, nggak apa-apa ya. Senopati ing Ngalogo menikah dengan beberapa wanita. Yang paling terkenal itu dipercaya menikah dengan penguasa pantai selatan, Nyi Roro Kidul. Pokoknya itulah, itu dikritik Kanjeng Ratu Kidul bukan, kata pokoknya yang penguasa pantai selatan. Kemudian Roro Semangkin dari Jepara, kemudian Mustiko Jawi, putri dari Ki Penjawi. Dari Mustiko Jawi ini nanti melahirkan Raden Majulang yang menjadi raja kedua Panembahan Hanyokrawati. Kemudian lagi menikah dengan Retno Dumilah dari Madiun,
putri dari Adipati Ranggajumenana. Adipati Ranggajumenana adalah putra dari Sultan Trenggono. Lalu masih ada satu wanita lagi, yaitu Nyai Adisoro. Dengan Nyai Adisoro itu nanti melahirkan Pangeran Puger. Begitu ya. Jadi sudah dicurigai itu terutama yang tidak menghadap ke Sultan Hadiwijaya selama 1 tahun. Nah, Ki Wilomarto dan Ki Wiragil, abdi dari Pajang, mengetahui itu, kemudian melaporkan kepada Sultan Hadiwijaya mengenai tidak menghadapnya dari Senopati Engalogo itu. Sultan Pajang lalu mengutus 2 utusan tadi, Wilomarto dan Wiragil, untuk menanyakan kepada Senopati Engalogo, kenapa tidak bayar upeti dan tidak menghadap selama 1 tahun. Senopati Engalogo konon menjawab dengan santai, nanti pada masanya saya akan menghadap Kanjeng Rama. Kira-kira begitu, okay? Nah, inilah mulai konflik meruncing. Pada tahun 1582, Sultan Hadiwijaya menghukum buang, jadi hukumannya itu dibuang ke Semarang. Siapa yang dihukum? Adalah Tumenggung Mayang beserta istrinya. Tumenggung Mayang adalah ipar dari Senopati Engalogo. Kenapa Tumenggung Mayang dihukum buang? Karena Tumenggung Mayang sudah mendukung putranya, yaitu Raden Pabelan, yang menggoda mencintai dari putri Sultan Hadiwijaya. Ini tidak bisa dicegah, karena setelah dicegah justru putri dari Sultan Hadiwijaya itu bunuh diri. Raden Laweyan itu sendiri sudah, Raden Pabelan sendiri sudah dihukum dan mayatnya dibuang di Sungai Laweyan. Nah, kemudian ada utusan dari Tumenggung Mayang yang memberitahu Senopati Engalogo tentang pembuangan itu. Senopati Engalogo kemudian mengutus pasukan untuk mencegat dan mengambil Tumenggung Mayang itu supaya tidak dibuang ke Semarang. Singkat cerita, terjadi pertempuran, menang, dan pasukan Senopati Engalogo berhasil merebut Tumenggung Mayang beserta istrinya. Jadi tidak jadi dibuang ke Semarang. Nah, apa yang dilakukan oleh Senopati Engalogo ini jelas membuat Sultan Hadiwijaya tidak berkenan. Berarti benar, dia sudah berani melawan ayahnya, walaupun ayah angkat. Lalu dikirimlah pasukan ke Mataram. Anda pasti sudah tahu apa yang terjadi berikutnya, yaitu perang antara Pajang dan Mataram. Yang menang adalah Mataram. Mengenai perang ini sendiri, saya ambilkan kisahnya agak rinci ya. Ini menjelang detik-detik wafatnya Sultan Hadiwijaya. Saya ambilkan dari Babat Tanah Jawi. Babat Tanah Jawi kontroversial, katanya sudah dibelokkan penguasa dan begitulah ya. Mohon dipahami lah. Jadi di sejarah itu pasti ada penguasa lah yang membuat sejarah. Belanda membelok-belokkan sejarah. Nah, tapi kita sumbernya memang itu. Maka dari itu marilah kita berdiskusi. Untuk berdiskusi kita tahu materinya dulu itu ya, materinya, bukan pendapat saya. Oke? Jadi tahu materinya dulu, kemudian salahnya di mana dibandingkan dan lain-lain. Mekaten ya. Di Babat Tanah Jawi itu disebutkan begini. Menghadaplah seorang emban keputren kepada Sultan Pajang. Emban itu memberitahu bahwa Raden Pabelan, putra dari Tumenggung Mayang, telah menggoda Putri Kedaton. Sultan Pajang tidak berkenan, lalu ingin memisahkan keduanya. Namun usaha itu sia-sia karena Putri Kedaton justru bunuh diri. Lalu Sultan Pajang menyuruh ngabehi Wirotanu dan ngabehi Surakarti untuk membunuh Pangeran atau Raden Pabelan. Setelah terbunuh, mayat Raden Pabelan dibuang ke Sungai Laweyan. Sepeninggal Pabelan, Sultan Pajang mengundang atau memanggil Tumenggung Mayang.
Dan Tumenggung Mayang disalahkan karena mendukung hubungan asmara kedua orang itu. Lalu Tumenggung Mayang diberi hukuman buang ke Semarang. Melalui surat utusan dari Tumenggung Mayang menghadap Senopati ing Ngalogo. Kemudian Senopati ing Ngalogo memerintahkan 40 orang untuk mencegat rombongan dari pasukan Pajang yang akan membuang Tumenggung Mayang tersebut. Mereka melewati Kedu dan sampai di Jatijajar. Pertemuan kedua pasukan itu tidak bisa dihindarkan. Terjadilah perang dan pasukan Pajang kalah, sehingga 40 orang utusan Senopati ing Ngalogo itu berhasil merebut Tumenggung Mayang dan istrinya. Istri dari Tumenggung Mayang adalah adik kandung dari Senopati ing Ngalogo. Beberapa orang yang selamat dari pertempuran di Jatijajar itu kemudian melaporkan kepada Sultan Pajang bahwa Tumenggung Mayang dan istrinya berhasil direbut oleh pasukan Senopati ing Ngalogo. Sultan Pajang lalu memerintahkan penyerbuan ke Mataram. Orang-orang Mataram sudah siap, maka ditabuhlah Bende Kiai Bicak, dan pasukan Mataram lalu menyongsong pasukan Pajang di Randulawang. Pasukan Mataram itu tahu bahwa pasukan Pajang berkemah di Prambanan. Mendengar suara Bende Kiai Bicak di langit, Sultan Pajang berpikir dalam hatinya bahwa inilah saatnya wahyu keprabon pindah dari Pajang ke Mataram, seperti yang pernah diramalkan oleh Sunan Giri Parapen. Setelah pertempuran itu, Sultan Pajang jatuh sakit dan meninggal dunia. Namun sebelum meninggal dunia, dia berpesan kepada putra-putranya untuk tidak membenci Senopati ing Ngalogo dan menghargai Senopati ing Ngalogo atau Danang Sutawijaya itu sebagai saudara tua. Begitu yang tertulis di Babad Tanah Jawi. Ya, kemudian Sultan Hadiwijaya meninggal dunia, lalu ceritanya itu balik ke yang sebelumnya, yaitu kemudian ada pembagian kekuasaan bahwa yang menjadi Sultan Pajang berikutnya adalah Aryo Pangiri. Aryo Pangiri adalah putra dari Sunan Prawoto, menantu dari Sultan Pajang. Sementara anak kandung dari Sultan Pajang yaitu Pangeran Benowo diberi kekuasaan di Kabupaten Jipang Panolan. Demikian cerita untuk kali ini, ya, urut ya, sudah lumayan urut. Nanti kita lanjut lagi insya Allah ke Hanyokrawati dan seterusnya ke Mataram. Kayaknya banyak yang suka Mataram. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Terima kasih saudara-saudara yang ada di Kalimantan, NTB, yang ada di Korea, yang ada di Taiwan, di Jawa Barat, ya. Serius ini banyak yang dari sana-sana. Terima kasih, mohon maaf kalau kurang berkenan, kurang bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.